Kita berjumpa kembali di kelas aspek hukum dalam ekonomi atau hukum bisnis. Kali ini kita akan membahas bab tentang hukum perjanjian. Pada bab ini kita nanti akan belajar tentang apa itu perjanjian, kemudian apa itu prestasi, kapan seseorang atau satu pihak itu disebut wan prestasi, kemudian apa itu risiko, lalu apa itu force majeure. Nanti dilanjutkan juga kita dengan syarat sahnya perjanjian. Saudara-saudara sekalian, kita akan mulai membahas apa itu perjanjian. Menurut R. Subekti bahwa perjanjian adalah satu peristiwa di mana seseorang atau satu pihak berjanji kepada pihak lain. Atau ada bentuk lain yaitu dua pihak atau dua orang saling berjanji. Ya, kita mengenal sebutan lain untuk seseorang atau satu pihak berjanji kepada seseorang lain disebut dengan perjanjian sepihak, dan dua orang saling berjanji itu dengan perjanjian timbal balik. Ya, perjanjian pada hakikatnya di dalam masyarakat ya hanya dua itu. Satu adalah sepihak, yang kedua perjanjian timbal balik. Kembali, jadi definisi dari perjanjian satu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji. Untuk apa? Untuk melakukan prestasi atau melakukan sesuatu hal. Melaksanakan yang diperjanjikan. Nah, sesuatu hal itu di dalam hukum disebut dengan prestasi. Seseorang apabila dia terikat untuk melakukan kewajiban, maka dia harus dibebani dengan prestasi. Kalau sebaliknya, apabila orang itu tidak melaksanakan prestasi atau beban kewajiban, maka dia disebut wan prestasi, ya, wan prestasi. Atau bahasa Indonesianya ingkar janji. Sebenarnya wan prestasi juga sudah diresepsi ke dalam bahasa Indonesia. Ingkar janji. Nah, lalu sekarang kita bahas prestasi. Prestasi itu ada tiga. Prestasi di dalam perjanjian bentuknya hanya tiga. Yang pertama adalah menyerahkan sesuatu atau memberikan sesuatu. Saya berjanji memberikan handphone kepada mahasiswa setelah selesai kuliah. Maka prestasi saya, kewajiban saya, beban saya adalah menyerahkan handphone di akhir perkuliahan. Itu yang pertama. Yang kedua, prestasi itu adalah melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu. Ada orang berjanji kepada temannya untuk mengantar jalan-jalan ke Malioboro. Maka prestasinya adalah melakukan atau berbuat, yaitu ngajak jalan-jalan di Malioboro. Nah, yang ketiga adalah tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Misalnya, karyawan tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan. Maka karyawan itu memiliki kewajiban. Apa prestasinya? Yaitu tidak membocorkan rahasia perusahaan. Nah, itu adalah bentuk prestasi. Ketika Anda membuat perjanjian, hati-hati, jangan sampai prestasinya tidak termasuk yang tiga tadi. Itu ya, itu adalah prestasi. Lalu, bagaimana apabila seseorang itu dinyatakan dalam bentuk ingkar janji atau wan prestasi? Ingkar janji itu ada 4 bentuk. Ingkar janji atau wan prestasi bentuknya ada 4. Namun sebelum itu saya perjelas. Orang atau pihak yang memiliki kewajiban atau harus melaksanakan prestasi itu disebut debitur karena dia memiliki kewajiban. Nah, di dalam ingkar janji itu bisa masuk kategori yang pertama dan paling sering, paling banyak adalah debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian atau perikatan. Ya, debitur sama sekali tidak memenuhi, tidak melakukan. Saya janji kepada mahasiswa menyerahkan handphone setelah selesai kuliah dan ternyata sampai
keesokan harinya saya tidak menyerahkan handphone, maka saya bisa dituntut sebagai bukan prestasi, gitu ya, atau ingkar janji. Itu yang paling banyak. Padahal di dalam masyarakat juga seringkali kita temukan seorang debitur itu melakukan prestasi tetapi terlambat, ya, terlambat dari janji yang sudah disepakati. Saya janji tadi kepada mahasiswa untuk menyerahkan handphone setelah selesai kuliah. Ternyata selesai kuliah saya lupa, baru keesokan harinya saya bertemu dengan mahasiswa lagi, saya serahkan handphone. Memang betul saya sudah melakukan prestasi, yaitu menyerahkan handphone, tetapi tidak membebaskan saya atas tuntutan bukan prestasi. Kenapa? Karena prestasi saya terlambat saya penuhi. Jadi ingkar janji juga bisa masuk kategori yang kedua, bahwa debitur itu terlambat memenuhi prestasi. Yang ketiga, debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan atau perjanjian. Misalnya, debitur berjanji menyerahkan handphone merek Apple, gitu ya. Setelah selesai kuliah, saya pengen menyerahkan handphone iPhone tapi eman-eman gitu. Saya ganti Samsung. Nah, memang betul si debitur sudah menyerahkan handphone, tetapi keliru atau tidak pantas, tidak sesuai dengan janjinya. Maka itu pun masuk kategori one prestasi. Keempat, debitur melakukan perbuatan yang dilarang. Contoh, tadi misalnya, apa prestasi seorang karyawan yang bekerja di suatu perusahaan? Kewajibannya adalah tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan. Kapan si karyawan itu disebut one prestasi? Ketika karyawan tersebut membocorkan rahasia perusahaan, ya, itu adalah ingkar janji, bukan prestasi. Di dalam perjanjian, apabila salah satu atau kedua belah pihak dalam posisi tidak melaksanakan prestasi, maka dia disebut one prestasi. Kalau orang dituduh one prestasi, terpenuhi unsur one prestasi, maka dia harus menanggung risiko. Risiko. Apa itu risiko? Risiko adalah akibat tidak dilaksanakannya, tidak dipenuhinya perjanjian atau kewajiban perjanjian. Misalnya saya berjanji kepada mahasiswa akan saya berikan handphone. Maka pilihannya adalah saya harus setelah selesai kuliah harus menyerahkan handphone. Lalu pertanyaan mahasiswa, Pak, kalau nggak jadi, kalau Bapak one prestasi atau ingkar janji, lalu saya bilang, saya bersedia membayar 1 juta rupiah. Maka 1 juta rupiah itu adalah risiko akibat tidak dipenuhinya perjanjian atau tidak dilaksanakannya kewajiban. Risiko itu bersifat tidak bisa, risiko itu harus ditetapkan terlebih dahulu. Tidak boleh risiko itu ditetapkan setelah terjadinya one prestasi. Tidak boleh. Ya, saat ini ditetapkan apa risikonya berlaku ke depan, tidak boleh ke belakang. Maka risiko itu demikian. Jadi harus ada dulu gitu ya. Pak, kalau perjanjian tanpa risiko, ya berarti kalau ada one prestasi tidak bisa dituntut pemenuhannya. Ya, perjanjian tinggal perjanjian, tapi tidak ada akibatnya. Yang kedua, tadi unsur yang pertama sudah diperjanjikan, risiko itu dalam perjanjian. Yang kedua, mungkin dilakukan ya. Kalau tidak mungkin tidak dilakukan, nggak bisa. Tidak mungkin dilakukan, tidak mungkin dituntut, tidak bisa ya. Contoh misalnya, ada orang berjanji gitu misalnya. Seorang cowok janji kepada cewek gitu ya. Seorang mahasiswa janji kepada mahasiswi nembak gitu. Apakah kamu mau jadi pacarku? Kalau kamu mau jadi pacarku, maka aku akan hadirkan rembulan ke pangkuanmu. Nah, janji seperti itu tidak mungkin bisa dilaksanakan ya kalau mungkin mahasiswa itu bisa memenuhi kiamat ya, bulan sama
bumi bertubrukan. Nah, jadi yang pertama itu harus diperjanjikan terlebih dahulu. Yang kedua, apa namanya, harus mungkin dilakukan, mungkin dipenuhi. Nah, itu adalah risiko. Lanjut, setelah orang itu menanggung risiko, begini, apakah setiap orang yang prestasi itu harus menanggung risiko? Jawabnya tidak. Orang yang tidak apa namanya memenuhi prestasi atau disebut prestasi bisa terbebas dari risiko apabila dia bisa mengemukakan dalam keadaan force majeure, ya. Force majeure bahasa Inggris, bahasa Belandanya Overmacht, eh, diindonesiakan dengan keadaan memaksa gitu. Kalau sekarang sebutannya keadaan kahar. Keadaan kahar itu sesuatu, seorang debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban atau prestasi bukan karena kehendaknya, bukan karena keinginannya. Jadi semata-mata ada sesuatu di luar dari diri debitur yang debitur tidak bisa melaksanakan kewajiban karena kondisi itu. Apa saja bisa termasuk dalam kondisi force majeure? Ada tiga, saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah bencana alam. Bencana alam, ya, gempa, banjir, lahar panas, lahar dingin, eh, apa, apa namanya, rob gitu ya, itu bencana alam. Kalau longsor ada dua gitu ya. Kalau longsor itu ada gunung, kemudian ada air membawa material gunung ke bawah, longsor itu bencana alam. Tapi kalau ada gunung dipotong, kemudian dikasih pembatas, talut gitu ya, talutnya jebol, itu bukan bencana alam, masuknya yang ketiga, keadaan di luar kemampuan manusia. Bencana alam. Yang kedua adalah kehilangan. Eh, Seseorang debitur yang dia bisa membuktikan bahwa dia sudah berupaya dan berusaha dengan sungguh-sungguh agar tidak terjadi kehilangan. Namun demikian, terjadi juga kehilangan, maka si debitur bisa terbebas dari kewajiban untuk memenuhi. Kenapa? Karena kehilangan. Ya, yang ketiga, keadaan di luar kemampuan manusia. Satu keadaan di mana manusia itu tidak dapat menduga sebelumnya. Itu bisa masuk force majeure. Tapi kalau bisa diduga tidak bisa ya. Misalnya contoh kematian. Orang sudah pasti mati, Pak. Ya, tapi waktunya kan gitu. Waktunya. Kapan itu nggak tahu. Kecelakaan. Kemudian sakit. Termasuk misalnya kemarin terjadi apa? Eh, eh, apa? eh, Apa namanya? COVID. COVID-19 gitu ya. Orang terinfeksi, banyak yang meninggal. Pemerintah mengeluarkan kondisi darurat sehingga membatasi aktivitas orang-orang di luar gitu ya. Kalau tidak terpaksa nggak usah keluar. Kalau terpaksa keluar harus menggunakan masker. Nah, contoh seperti itu. Maka kadang orang atau debitur ingin melaksanakan prestasi, namun karena larangan pemerintah ya tidak bisa eh, berjalan gitu ya. Maka bagaimana dengan kewajiban itu? Bisa saja kemudian akan muncul apa, pembebasan atas risiko atau kewajiban. Kenapa demikian? Karena adanya suatu keadaan di luar kemampuan manusia yang membuat debitur tidak dapat memenuhi prestasi. Ya, begitu. Jadi orang bisa terbebas apabila memang dia apa namanya, eh, dari dia terbebas dari risiko apabila dia dalam kondisi force majeure atau keadaan kahar. Itulah garis besar tentang perjanjian.
Jadi supaya saudara-saudara sekalian memahami runtut dari tentang perjanjian, prestasi, ingkar janji, risiko, dan terakhir force majeure. Lalu berikutnya perjanjian itu hapus ya bisa berakhir karena beberapa sebab. Yang pertama karena pembayaran. Ya, jadi kalau ada pembayaran maka bisa saja perjanjian itu berakhir. Saya beli pena di toko alat tulis ATK, harganya 20.000. Nah, begitu saya bayar, maka perjanjiannya hapus. Kenapa? Sudah lunas. Saya bayar, saya terima barang. Yang kedua adalah penawaran pembayaran tunai diikuti dengan konsinyasi atau penitipan barang. Saya utang 1 juta, jatuh tempo besok pagi. Besok pagi saya nggak punya duit 1 juta untuk mengembalikan. Tapi saya punya 100.000. Lalu si pemilik uang saya tawari, aku mau bayar utang, tapi uangku hanya 100.000. Aku bayar 100.000, aku titipi handphone, mau nggak? Kalau orang itu bersedia, maka utang piutang 1 juta itu hapus. Kenapa? Karena sepakat dibayar dengan sebagian pembayaran tunai diikuti dengan penitipan barang. Yang ketiga itu novasi atau nama lainnya adalah pembaruan utang. Utang belum selesai, utang lagi. Atau di beberapa bank atau lembaga keuangan namanya top up. Saya hari ini utang 1 juta, jatuh tempo bulan depan saya belum punya uang. Saya utang lagi, ternyata boleh. Saya top up menjadi 1.500.000 ya. Saya disetujui 1.500.000, utang yang 1 juta diambilkan dari 1.500.000, bayar beserta bunga, sisanya dari utang 1,5 diserahkan kepada saya. Nah, itu adalah novasi. Yang keempat, kompensasi, penggantian kedudukan kreditur. Saya pinjam uang kepada A. Aku pinjam uang berapa? 1 juta, kasih saya. Jangka waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu jatuh tempo, saya nggak punya duit. Ternyata saya punya piutang. Jadi ternyata B itu pernah utang kepada saya misalnya 2 juta. Lalu kemudian saya bilang sama ini jatuh tempo hari ini aku mau bayar utang 1 juta, tapi aku nggak punya uang cash. Mau nggak aku kompensasikan dengan piutangku, kan yang punya piutang saya atas B. Jadi B pernah berhutang kepada saya 2 juta. Kalau A bersedia, maka perjanjian utang piutang saya dengan A hapus, perjanjian piutang saya dengan B hapus, muncul perjanjian utang piutang baru dari B kepada A, melanjutkan utang yang lama. Ya, jadi sisanya waktu jatuh temponya tetap sama karena melanjutkan. Itu namanya kompensasi, penggantian kedudukan kreditur. Yang kelima adalah percampuran hutang. Percampuran hutang itu saya pinjam uang kepada A 1 juta, setelah jatuh tempo, sebelum jatuh tempo, sebelum jatuh tempo, gantian A pinjam uang kepada saya 500.000. Saya ulangi, saya pinjam uang ke A 1 juta, belum jatuh tempo, ganti A pinjam uang kepada saya 500.000. Kalau saya dengan A bersedia sepakat, maka utang 1 juta saya kepada A, utang A kepada saya 500.000 dijumpakan. Namanya pencampuran hutang atau perjumpaan hutang. Totalnya tinggal 500.000. Kewajiban saya kepada A. Keenam, penghapusan utang. Ya, kalau penghapusan mudah ya. Jadi utangnya dihapus, diikhlaskan gitu. Yang ketujuh, lenyapnya barang yang menjadi utang. Jadi kalau pinjam utang barang itu tidak bisa dituntut apabila barangnya musnah ya.
barangnya hilang gitu, atau hangus atau apa namanya berubah bentuk. Nah, upayanya bagaimana ya? Mengganti sejumlah uang harga barang itu atau mengganti dengan barang sejenis seharga yang lain. Nah, itu adalah ketujuh. Yang kedelapan, hapusnya perjanjian karena lampau waktu, karena waktunya sudah melewati batas. Nah, ya ini adalah contoh eh, hapusnya perjanjian, hapusnya perjanjian. Nah, ini tentang perjanjian. Nah, lalu, oh, maaf. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau kita akan membuat perjanjian, maka apa syarat sahnya perjanjian? Nah, gitu ya. Untuk membuat perjanjian, syarat sahnya adalah diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apa saja? Yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian tersebut itu harus sepakat atau konsensus. Perjanjian tidak bisa dipaksakan. Kalau bisa dipaksa, kalau itu terjadi pemaksaan, bisa saja dia tidak sepakat. Hati-hati membuat perjanjian apabila tidak sepakat. Pak, bagaimana kalau kedua belah pihak sama-sama tidak sepakat? Berarti tidak terjadi perjanjian. Syarat yang pertama adalah sepakat. Yang tadi saya contohkan, yang menjadi masalah apabila satu pihak sepakat, sedangkan pihak yang lain itu tidak menyatakan kesepakatan, tetapi tidak menolak. Dia diam saja. Diam saja. Nah, maka kondisi yang seperti ini hati-hati. Di mana pihak atau orang yang tidak menyatakan sepakat, maka dia bisa minta pembatalan perjanjian. Dapat membatalkan perjanjian. Sepakat itu apa sih? Bertemunya kehendak, keinginan. Saya pengen beli pena, warnanya biru, harganya, budgetnya 20.000. Ternyata saya ke toko ada pena harga 20.000, warnanya biru. Maka itu namanya bertemunya kehendak, keinginan, hasrat antara kedua belah pihak, gitu ya. Kalau dalam ke, dalam kehidupan sehari-hari kemudian diungkapkan dengan istilah setuju, oke, monggo, bungkus, sok, mangga, macam-macam lah. Gitu ya, itu adalah sepakat. Atau kalau misalnya jarak jauh, Anda bisa oke, 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 menganggukkan kepala. Itu adalah bagian dari sepakat. Namun juga ada yang misalnya Anda melalui media begitu, online, Anda pesan barang. Nah, kapan Anda dianggap sepakat? Ketika Anda klik enter, continue, accept, oke, next, apalagi gitu ya. Banyak. Nah, itu adalah pernyataan sepakat. Nah, itu. Nah, tadi mengulang tadi. Jadi bagaimana Pak kalau orang tidak menyatakan sepakat? Ya dia diam saja. Nah, hati-hati kalau orang tidak menyatakan sepakat, bisa saja dia minta pembatalan perjanjian. Nah, yang kedua adalah kecakapan kedua belah pihak. Kemarin pada pertemuan awal tentang pengantar subjek hukum itu sudah kita bahas. Kecakapan itu adalah di mana subjek atau para pihak itu memenuhi dua unsur. Yang pertama, satu dewasa, yaitu berusia 21 tahun. Yang kedua, tidak di bawah pengampuan. Siapa orang yang di bawah pengampuan? Ada tiga. Yang di bawah pengampuan itu adalah pemabuk, ya, atau yang kedua penjudi atau pemboros, yang ketiga hilang ingatan. Hilang ingatan itu bisa permanen, gila, atau
sakit gitu ya, yang non permanen, yang tidak permanen itu epilepsi, gitu, ayan, gitu. Kadang datang, kadang tidak. Nah, itu adalah kecakapan. Jangan pernah membuat perjanjian dengan orang yang tidak cakap. Apa risikonya? Perjanjian dapat dibatalkan. Oleh siapa? Oleh pengampu atau wali dari orang yang tidak cakap. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, orang yang tidak cakap itu punya hak tapi tidak bisa menggunakan haknya dengan baik. Dia punya kewajiban tapi tidak bisa melaksanakan kewajiban. Maka dia harus diwakili, diwali, diampu. Siapa yang bisa jadi pengampu? Yang pertama adalah orang tua untuk anaknya. Yang kedua adalah anak untuk orang tuanya. Syaratnya anak berusia 21 tahun. Yang ketiga adalah wali yang ditunjuk oleh hakim. Ya, itu adalah kecakapan. Itu bisa membatalkan perjanjian kalau mereka membuat perjanjian. Yang ketiga adalah sesuatu hal tertentu. Saudara-saudara sekalian, yang dimaksud sesuatu hal yang tertentu adalah bahwa perjanjian itu harus jelas. Perjanjian itu harus mengatur sesuatu itu secara rinci. Ya, misalnya orang jual beli tanah, ukurannya apa? Karena tanah itu bermacam-macam, bisa meter persegi, bisa persil gitu ya. Kalau orang eh, Medan, orang Batak gitu, Sumatera Utara, mereka jualnya satuannya rantai. Satu rantai itu 25 meter persegi. Itu rantai ya. Jadi kalau kalau ada juga yang orang jual beli tanah karung atau rate gitu ya, pakai truk atau mobil pickup. Nah, maka perjanjian itu harus jelas. Kalau tidak jelas, maka akibatnya adalah perjanjian itu batal demi hukum. Batal demi hukum itu artinya sejak awal perjanjiannya tidak ada. Apa namanya? Sejak awal perjanjian itu tidak ada sehingga para pihak tidak bisa saling menuntut gitu, sesuatu hal tertentu. Nah, itu sesuatu hal tertentu. Oh, maaf, saya tambahkan tadi ya. Dapat dibatalkan itu apa artinya? Dapat dibatalkan itu artinya perjanjiannya stop, tidak bisa dilanjutkan, dan hak kembali menjadi milik masing-masing. Itu hak ya. Apa satu dan dua. Kalau yang tiga dan empat, dampak hukumnya adalah batal demi hukum. Batal demi hukum itu apa? Perjanjian sejak awal dianggap tidak pernah ada, sehingga para pihak tidak bisa saling menuntut ya. Itu sesuatu hal tertentu. Yang keempat adalah sebab yang halal. Yang dimaksud halal di sini bukan mendasarkan kepada peraturan agama tertentu ya. Halal menurut agama tertentu bukan. Yang dimaksud sebab yang halal di sini adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Boleh membuat perjanjian apapun, tapi sebabnya harus halal. Yang pertama tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Contoh, perjanjian jual beli sabu-sabu. Tidak boleh. Karena sabu-sabu itu dilarang oleh undang-undang. Gitu ya. Mungkin penjual sama pembelinya sudah sepakat, tapi itu tidak boleh. Perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Perjanjian itu dianggap tidak pernah ada sehingga para pihak tidak bisa saling menuntut. Yang kedua mengganggu ketertiban umum. Nah, itu juga tidak boleh. Ya, misalnya ada orang membuat perjanjian, investor menyerahkan uang sama pengusaha untuk untuk membuat studio musik. Tapi karena mau ngirit studio musiknya dindingnya dari gedek. Nah, sehingga ketika ada orang sewa mau main band itu, dueng itu tetangga kiri kanannya terganggu. Nah, tetangga kiri kanannya bisa saja menolak. Apa namanya karena mengganggu ketertiban umum. Lalu bagaimana perjanjian yang dibuat? Batal demi hukum. Nah, hati-hati ya. Terakhir kesusilaan misalnya. Kesusilaan itu ada satu peristiwa di saya ingat di apa namanya Kepulauan Riau gitu itu ada 6 orang, 5 atau 6 orang wanita itu menuntut seorang laki-laki ke polisi untuk membayar gaji mereka. Nah, polisinya
membuat berita acara gitu ya, berita acara pemeriksaan diketik, kalian karyawan, ya, karyawan dari si majikan, ya, pekerjaannya apa? Si wanita itu dengan malu-malu menjawab, kami ini pekerja seks komersial. Wah, bingung polisi. Kenapa? Perjanjian yang dibuat itu bertentangan dengan kesusilaan. Ya, nggak boleh. Maka bagaimana perjanjian yang pernah dibuat? Batal demi hukum. Karena bertentangan dengan kesusilaan. Maka oleh sebab itu harus hati-hati. Kalau membuat perjanjian ternyata apa namanya apabila sampai terjadi melanggar kesusilaan. Inilah syarat sahnya perjanjian. Anda ingat-ingat saja pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa untuk membuat perjanjian itu syaratnya 4. Lalu timbul pertanyaan, apabila ternyata saudara-saudara sekalian membuat perjanjian dan ternyata perjanjian itu lupa dibubuhi materai, ditempeli materai, maka kira-kira perjanjian itu sah tidak? Nah, gitu ya. Lalu penjelasannya, jawabannya, materai atau nama lengkapnya bea materai itu adalah pajak atas dokumen. Apakah materai merupakan syarat sahnya perjanjian? Bukan. Karena syarat sahnya perjanjian ada poin 1 sampai 4. Sedangkan materai tidak termasuk di dalamnya. Atau tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya. Lalu untuk apa Pak dokumen materai itu? Jadi materai itu sebenarnya pajak atas dokumen. Semua dokumen yang akan menjadi alat bukti di pengadilan, maka harus dibayar lunas pajaknya, yaitu dengan membubuhkan materai. Bagaimana dengan dokumen yang sejak awal ternyata tidak dibubuhi materai? Tidak masalah. Ketika dia akan diajukan sebagai alat bukti di pengadilan, maka yang bisa dilakukan adalah pemateraian ulang atau bahasa Belandanya disebut dengan nasegeling. Nasegeling itu kalau Anda ingin tahu sebenarnya hanya pemateraian ulang. Caranya bagaimana? Anda bawa dokumen ke kantor pos besar ya, lalu Anda bilang sama pegawai kantor pos, Bu, Pak, kami mau pemateraian ulang atau nasegeling. Maka pegawai posnya akan tanya berapa jumlah dokumennya. Kalau Anda mengatakan 1, Anda cukup membayar 10.000 karena harga biaya materai saat ini 10.000. Beli 10.000, Anda dikasih 1 materai, ditempel di tempat yang kosong. Setelah itu dokumen itu diserahkan kepada pegawai kantor pos untuk dicap. Nanti dicap, ada tanda tangan pegawai posnya, kemudian cap posnya yang bulat itu sudah selesai. Maka dokumen itu sudah lunas pajaknya. Dan ini bisa dibawa ke pengadilan sebagai alat bukti. Tapi kalau perjanjian itu ternyata belum dibubuhi materai, jadi tidak masalah. Masih bisa dimaterai ulang di kemudian hari. Begitu ya. Nah, saya kira itu apa namanya pengantar tentang hukum perjanjian. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana membuat legal drafting, ya, membuat perjanjian yang baik dan benar. Saya kira itu saya cukupkan. Kita ketemu lagi pada kelas hukum bisnis dan aspek hukum dalam ekonomi berikutnya. Terima kasih.